Pulau Maratua bukan hanya destinasi wisata bahari yang memesona. Bagi kami, pulau ini adalah ruang belajar. Disinilah kami menelusuri jejak tradisi lisan suku Bajau. Sebuah masyarakat maritim yang percaya bahwa laut bukan sekadar tempat mencari nafkah, melainkan juga pusat spiritualitas dan identitas budaya mereka. Saya Ira, inilah perjalanan penelitian saya. Di tengah laut Sulawesi berdiri Pulau Maratua, sebuah surga bahari yang bukan hanya indah dipandang, tapi juga kaya akan cerita. Suku Bajau hidup menyatu dengan ombak dan angin, menjaga tradisi yang diwariskan turun-temurun. Nama Maratua berasal dari kata mela yang artinya memasak, dan tua, yaitu tumbuhan tuba yang dulu digunakan untuk menangkap ikan. Dari sejarah nama ini, kita belajar tentang keterikatan manusia dan alamnya. Perjalanan ini saya lakukan untuk meneliti tradisi lisan suku Bajau, sebuah warisan budaya yang menyimpan nilai kearifan lokal yang berharga. Selamat datang di Maratua, ruang hidup yang penuh cerita. Perjalanan ini untuk meneliti tradisi lisan suku Bajau di Pulau Maratua dari segi semantik, sebuah kajian yang belum disentuh peneliti lain. Suku Bajau berasal dari Kepulauan Sulu di Filipina dan kini tersebar di berbagai pesisir Indonesia, termasuk Maratua. Suku Bajau memiliki sistem budaya dan etika unik. Falsafah hidup mereka menempatkan laut sebagai kehidupan, kebun, dan halaman rumah. Aktivitas melaut bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, tetapi juga syarat nilai spiritual dan budaya. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi daya tarik budaya bagi pengunjung sekaligus bahan pembelajaran sastra lisan yang mengandung kearifan lokal dan pembentukan karakter. Meski ada anggapan bahwa Bajau dan Bajo sama, fakta lapangan menunjukkan informan menegaskan keduanya berbeda, terutama dari segi bahasa. Penelitian ini merupakan kolaborasi antara mahasiswa dan dosen yang difasilitasi oleh Bima Kemendikti-Saintek Republik Indonesia tahun anggaran 2025. Perkenalkan, nama saya Takdira, lebih akrab dipanggil Ira, seorang mahasiswa angkatan 2024, program studi Magister Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mula Warman. Dalam perjalanan ini saya didampingi oleh Dr. Nina Kuena Hadiputri SS SPD MPD selaku dosen pembimbing 1. Beliau mendukung penuh kegiatan eksplorasi budaya dan tradisi lisan masyarakat di wilayah pesisir. Selain itu hadir pula Profesor Dr. Haja Widiatmike GM Hum selaku dosen pembimbing 2. Beliau turut memberikan arahan serta pendampingan langsung selama proses penelitian di lapangan. Suku Bajau memiliki tradisi lisan yang diwariskan oleh nenek moyang secara turun-temurun. Tradisi lisan digunakan dalam bentuk perlindungan pada berbagai aktivitas suku Bajau, termasuk ritual. Di Maratua, kami mengunjungi Bukit Mahligai, salah satu lokasi yang diyakini sakral oleh masyarakat. Tidak terlalu tinggi, tapi lumayan menguras tenaga untuk sampai ke puncak bukit yang terbentuk dari karang ini. Di tempat ini masih terdapat tradisi bernazar, yaitu penyampaian janji atau permohonan tertentu kepada Yang Maha Kuasa. Biasanya dilakukan dengan doa dan ritual sederhana. Tradisi ini menunjukkan betapa eratnya hubungan antara kepercayaan, harapan, dan kehidupan sosial masyarakat Bajau. Tidak ada larangan bagi siapapun bernazar di tempat ini.
baik suku Bajau ataupun bukan, baik dia warga lokal maupun pengunjung. Tapi jangan lupa, setelah nazarnya terkabulkan, wajib kembali lagi ke Bukit Mahligai ini. Jika tidak, akan ada ritual 7 hari 7 malam yang harus dilakukan. Maratua dikenal sebagai salah satu surga wisata bahari Indonesia. Selain pantai dan lautnya yang memesona, Maratua juga menyimpan pesona goa alam yang unik. Goa Kehekabok. Goa ini menampilkan keindahan dinding kapur dengan stalaktip dan stalagmit yang berkilau bagi ornamen kristal alami. Dihiasi pantulan cahaya matahari yang dramatis. Genangan air jernih di dalamnya berpadu dengan aliran matahari Kars, menjadikan suasana gua terasa sejuk dan memukau terutama saat sinar matahari jatuh tepat dari atas. Lalu ada pula Goa Gumantung. Goa Gumantung menyuguhkan kolam alami berair jernih kehijauan, dikelilingi tebing karang yang menambah keindahan saat disinari matahari di tengah hari. Destinasi ini baru bisa dicapai lewat trekking singkat, menawarkan suasana hutan dan alam yang masih sangat asri. Jangan lupakan Goa Halutabung, sebuah goa yang merupakan cekungan kars vertikal dengan air jernih yang terhubung ke laut lewat celah karang. Saat matahari tepat di atas, sinarnya menembus atap gua dan membentuk lingkaran cahaya indah, menyerupai halo yang memantul di permukaan air. Selain goa, Maratua juga memiliki danau Haji Buang yang dikelilingi hutan hijau dan menjadi habitat ubur-ubur tidak menyengat. Tidak kalah menarik, pantai-pantai di Maratua menawarkan pasir putih lembut dan panorama bawah laut yang menakjubkan, menjadikannya surga bagi pecinta snorkeling dan diving. Setiap bulan Safar, saat purnama tiba, ada tradisi khusus suku Bajau di Pulau Maratua. Namanya Mandi Safar. Ini menjadi bagian penting dari penelitian saya, karena ritual seolah wajib dilaksanakan setiap tahun. Sekolah diliburkan, ibu-ibu memasak, dan para lelaki menyiapkan kapal dan perlengkapan. Saat ini kami bersiap menuju Pulau Gusung Sentubung di Kampung Bohe Silian untuk mengikuti tradisi Mandi Safar, atau yang dikenal dengan tolak bala. Untuk menuju ke Pulau Gusung, kami bersama masyarakat menggunakan perahu nelayan. Sebelum berangkat, masyarakat menyiapkan perlengkapan seperti wadah air, pakaian ganti, dan sering pula membawa makanan untuk disantap bersama. Air yang digunakan biasanya dicampur dengan doa atau bacaan ayat-ayat Al-Quran yang dipercaya membawa sebuah keberkahan. Perjalanan menuju Gusung Sentubung cukup dramatis, seolah Gusung ini punya magnet spesial bagi warga Pulau Maratua. Gusung Sentubung adalah gusung pasir yang membentang di tengah Teluk Maratua, muncul secara mencolok saat air surut, menciptakan pantai putih luas yang menyatu dengan horizon laut. Sebuah keindahan alam yang unik di gugusan Atol Maratua. Begitu tiba, warga membangun tenda atau membuat tempat ternyaman menjalankan ritual. Sebab kegiatan ini dilaksanakan sejak pagi hingga sore hari. Ketupat dikumpul. Makanan wajib dalam ritual Mandi Safar adalah ketupat, simbol tolak bala. Setiap keluarga membawa ketupat dalam jumlah ganjil, 3, 5, atau 7 buah. Angka ganjil dipercaya lebih kuat menangkal kesialan. Dalam tradisi Melayu lisan,
angka ganjil sering dianggap membawa keberuntungan dan perlindungan. Selaras dengan nilai religius, banyak ibadah dalam Islam yang menggunakan bilangan ganjil, seperti sholat witir, jumlah takbir pada sholat id, hingga sunnah Nabi yang lebih menyukai bilangan ganjil. Angka ganjil juga dimaknai sebagai lambang kesempurnaan dan keseimbangan antara duniawi dan ukhrawi. Ketupat-ketupat itu kemudian dikumpulkan di sebuah tempat. Ikatannya dilepas satu persatu agar tidak ada simpul yang dianggap menyimpan kesialan. Dengan melepaskan ikatan, masyarakat percaya bahwa bala ikut terurai dan terlepas dari kehidupan mereka. Setelah itu, tokoh agama dan tetua kampung memimpin doa. Ayat-ayat Al-Quran seperti surah Al-Fatihah, surah Yasin, doa selamat, dan doa tolak bala dilantunkan, memohon perlindungan, kesehatan, dan rezeki yang melimpah bagi seluruh warga. Usai berdoa, warga mengambil ketupat kembali. Mereka biasanya mengambil dalam jumlah genap, lebih sedikit dari jumlah yang diserahkan, sehingga selalu ada ketupat tersisa untuk dinikmati bersama. Boleh dibawa ke Samarinda, ketupat berkah, acara ritual. Alhamdulillah dapat ketupat. Jadi kami tadi sudah melakukan doa bersama, doa membaca tolak bala supaya dilindungi dari mara bahaya. Dan ini dia hasil ketupat yang telah didoakan oleh pemuka agama suku Bajau di Maratua. Tradisi ini ditutup dengan makan bersama. Saat ketupat yang tersisa dibagi dan disantap rame-rame. Inilah makna lain dari mandi safar, kebersamaan, persatuan, dan berbagi rezeki. Hal paling menyenangkan adalah kegiatan mandi-mandi. Mandi bersama dilakukan karena dipercaya air laut dapat membersihkan diri, bukan hanya secara jasmani tetapi juga rohani. Air laut dapat membersihkan diri dari kesialan, penyakit, dan hal-hal buruk. Laki-laki dan perempuan dipisah, perempuan terlebih dahulu. Pemuka adat dan pemuka agama mengelilingi 3 kali kerumunan warga seraya sesekali menyiramkan air. Kegiatan ini ditutup dengan doa, lalu diakhiri dengan saling siram. Usai kaum perempuan, tibalah giliran laki-laki. Ritual yang sama, tujuan yang sama, ada keseruan, juga kebahagiaan. Tak hanya mengisi ruang spiritualitas, tapi juga menjadi simbol kebersamaan, bahwa laut adalah rumah bersama. Ritual ini seolah janji bersama untuk hidup selaras samudra. Seiring perkembangan zaman, ritual tolak bala dirangkai dengan kegiatan perlombaan seperti tarik tambang, lari karung, serta lomba tradisional lainnya untuk memeriahkan peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia dan menumbuhkan rasa nasionalisme karena mandi safar juga bertepatan di bulan Agustus. Pulau Maratua tidak hanya dikenal sebagai surga wisata bahari dengan keindahan laut, goa, dan danau alaminya, tetapi juga sebagai ruang hidup suku Bajau yang kaya tradisi. Suku Bajau yang mendiami Maratua memandang laut sebagai pusat kehidupan sumber nafkah, spiritualitas, dan identitas budaya. Tradisi lisan mereka, termasuk doa,
nazar, serta ritual mandi safar menjadi wujud kearifan lokal yang diwariskan turun-temurun. Melalui kunjungan ini, saya sebagai mahasiswa merasa mendapat pengalaman berharga, tidak hanya dalam penelitian akademik, tetapi juga dalam memahami kearifan lokal yang menjadi identitas budaya masyarakat Maratua. Terima kasih kepada kedua dosen pembimbing yang telah mendampingi perjalanan ini, kepada tim, serta masyarakat setempat yang telah menerima kami dengan penuh kehangatan.